Kebun Raya Bogor. Sampai akhir abad ke-19, kelapa sawit hanya digunakan sebagai tanaman hias atau untuk tanaman peneduh jalan saja, seperti yang dapat kita temui di kebun-kebun tembakau di Tanah Deli pada waktu itu. Setelah ditemukan teknologi processing pada tahun 1902, kelapa sawit dikembangkan secara besar-besaran, mula-mula di Sumatera Timur. Selanjutnya kita ke tanaman kopi. Kopi diyakini berasal dari Ethiopia di Afrika. Pada mulanya, kopi dinikmati oleh masyarakat di wilayah Laut Tengah dengan cara merebus daun dan biji kopinya. Seorang pedagang Belanda memperkenalkannya kopi ke Eropa dan ditemukan teknologi menyeduh kopi. Penikmat kopi pun meluas, varietasnya dikenal sebagai Coffea arabica. Saat kita masuk ke kakao, kopi coklat sudah dikenal sebagai minuman istimewa suku-suku bangsa Mesoamerika, yang dimana ada Aztec, Maya, dan Toltec. Minuman coklat yang semula disebut sebagai kakao latte ini dibawa oleh Spanyol ke Eropa, kemudian menyebar dan menjadi minuman favorit di Eropa. Kakao sudah dikenal sebagai tanaman perkebunan di Indonesia pada tahun 1560. Seorang residen di wilayah Minahasa menyatakan kakao sudah ditanam di Minahasa pada 1780. Kemungkinan besar bibitnya dibawa oleh bangsa Spanyol dari daerah Filipina. Baik, selanjutnya kita masuk ke tebu. Asal mula tebu belum diketahui dengan pasti, namun dianggap asli berasal dari daerah Papua dan Papua Nugini. Tebu adalah tanaman jenis rumpukan asli tropis. Berbagai varietas tebu yang berkembang di Jawa didatangkan dari Merauke. Sebelum Belanda menangani gula, orang-orang keturunan Cina sudah melakukannya secara tradisional. Baru pada abad ke-18, pemerintah Belanda mengembangkan industri gula di Jawa. Kurun keemasan Belanda di Indonesia ketika gula sudah menjadi komoditas industri. Pada tahun 1710, tercatat 130 pabrik gula memiliki 84 pengusaha di Batavia dan sekitarnya. Dari jumlah itu, 79 pabrik adalah milik pengusaha Cina, 4 milik Belanda, dan 1 milik orang Jawa. Pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1990, industri gula di Jawa mengalami puncak kejayaannya. Ketika itu, Indonesia menjadi pengekspor gula kedua di dunia setelah Kuba dengan produksi sebesar 3 juta ton. Menurut sejarah, sebelum Perang Dunia Kedua, pengusaha asal Indonesia Oi Tiong Ham mendapat julukan Raja Gula. Berikut adalah berupa dari beliau. Bisa kita lihat di sini tembakau. Daun tembakau digunakan sebagai bahan dasar pembuatan rokok dan cerutu. Perkebunan tembakau di Indonesia banyak terdapat di Deli Serdang, Klaten, dan Bojonegoro. Bisa kita lihat di sini salah satu contoh tembakau jenuer. Dunia internasional juga mengenal Besucina ox atau BNO. Daun tembakau yang dihasilkan oleh Besuki jenuer yang cocok dipakai sebagai pembalut, pengikat atau pembungkus, bahkan mengisi cerutu. Nah, bisa dilihat di sini. Berikut adalah beberapa jenis rokok cerutu yang pernah diproduksi di Indonesia. Kebanyakan adalah merek dari Belanda, yang mana diproduksi kebanyakan pada tahun 2006, 1990-an, dan sebagainya. Nah, untuk membuat cerutu, tentu tembakau itu perlu pelinting. Alat pelinting yang dahulu adalah meja ini. Meja yang digunakan adalah meja biasa yang ditambah dengan setengah dari batang pohon. Ini membantu para pelinting zaman dahulu untuk membulatkan atau menggulung cerutu pada saat itu. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa timbangan seperti yang satu ini dan dua di bawah ini. Dan sebelah situ adalah kotak-kotak yang digunakan pada zaman dahulu untuk membungkus tembakau yang telah disiapkan. Sebelum dibungkus, tembakau akan dipres dengan sedikit dahulu untuk mengurangi kadar airnya.